Hai, kembali lagi bersama admin yang paling malas untuk update video. Kali ini, admin akan membahas seluk-beluk mengenai Yu-Hao, baik itu membahas 3 roh pelindungnya, kemampuan atau berapa umur cincin rohnya, juga kemampuan dari setiap tulang rohnya. Oke, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas roh pelindungnya. Yu-Hao memiliki 3 roh pelindung. Roh pelindung pertamanya adalah matanya yang bertipe spiritual. Itulah sebabnya dia nanti selalu dikejar oleh sekte tubuh. Sekte tubuh ini cukup unik. Semua anggotanya memiliki roh pelindung bagian tubuh mereka, entah itu rambut, kaki, perut, hati, dan lain-lain. Karena itulah, menurut mereka, Yu-Hao adalah bagian dari sekte mereka. Cincin roh pertamanya berasal dari cacing es Sky Dream yang berusia 1 juta tahun dan warna cincinnya emas putih. Dari cincin roh pertamanya ini, dia mendapat 4 kemampuan sekaligus. Deteksi spiritual, berbagi spiritual, kejutan spiritual, dan gangguan spiritual. Cincin roh keduanya berasal dari cacing sutra es yang berusia 3000 tahun, dan warna cincinnya berwarna ungu. Tapi di Donghuanya sepertinya diganti atau tidak dijelaskan. Dari cincin roh keduanya, Yu-Hao mendapatkan kemampuan imitasi, di mana dia dapat menampilkan aura atau roh pelindung orang lain, bahkan dia mampu mengubah warna cincin rohnya sesuka hatinya. Cincin roh ketiganya berasal dari serigala roh ungu yang berusia 15.000 tahun dan warna cincin rohnya adalah hitam. Dari cincin roh ketiganya ini, Yu-Hao mendapatkan kemampuan kelemahan massal. Efeknya mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan target mengalami pusing dan kelemahan pada anggota tubuh bagian bawah. Cincin roh keempat berasal dari Raja Singa Bulan Perak yang berusia 10.000 tahun dan warna cincin rohnya hitam. Kemampuan cincin roh keempat, kebingungan spiritual. Efeknya menimbulkan kegilaan pada target dan target akan menyerang apapun di dekat secara sembarangan. Cincin roh kelima Yu-Hao berasal dari binatang pemberani perak yang berusia 35.000 tahun dan warna cincin rohnya hitam. Kemampuan cincin roh kelima, Triwan spiritual. Efeknya bisa meniru kemampuan roh orang lain. Tentu saja, kekuatan kemampuan roh yang dia bisa tiru sesuai dengan kultivasinya. Ini mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh Oscar. Cincin roh keenam Yu-Hao awalnya berasal dari binatang roh singa emas bermata 3 yang berumur 15.000 tahun. Warna cincinnya emas mawar. Namun kemudian, binatang roh ini berubah wujud menjadi manusia yang sangat mirip dengan Wang Dong. Bahkan namanya dimirip-miripin, yaitu Wang Qiu'er. Pada akhirnya dia mengorbankan dirinya pada Yu-Hao. Kemampuan cincin roh ke-6, kehancuran takdir. Efeknya, semua pertahanan yang tidak dibentuk menggunakan kekuatan roh akan kehilangan efeknya. Tubuh seseorang juga akan menjadi sangat rapuh. Cincin roh ke-7 berasal dari Tiran Evil Eye yang berumur 100.000 tahun. Warna cincin rohnya merah. Tentunya kemampuan cincin roh ke-7 hanya menampilkan wujud sejati mata roh atau mata asura Yu-Hao menjadi mata vertikal emas mawar raksasa. Cincin roh ke-8 berasal dari Putri Duyung yang berusia 100.000 tahun dan warna cincin rohnya merah. Kemampuan cincin roh ke-8, Duet Putri Duyung. Efeknya menggandakan keterampilan roh spiritual Yu-Hao, termasuk kemampuan mata rohnya, keterampilan roh yang diciptakan sendiri, dan efek Electrolux. Terakhir, cincin roh ke-9 berasal dari Kaisar Tiran Evil Eye yang berumur 700.000 tahun, warna cincin rohnya merah tua. Kemampuan cincin roh ke-9 ada 2, yang pertama, Halo Berduri. Efeknya, 50% kerusakan yang terjadi pada Yu-Hao akan dipantulkan ke lawannya sebagai serangan spiritual, berupa duri yang tak terhitung jumlahnya menusuk lautan spiritual mereka. Kemampuan kedua, cahaya kehancuran. Efeknya memanggil mata di belakang Yu-Hao yang berbentuk bulat dan dipenuhi kejahatan tak terbatas saat berubah menjadi merah darah, melepaskan seberkas cahaya merah darah dipenuhi aura kehancuran. Selanjutnya, mari kita bahas roh pelindung kedua Yu-Hao, yaitu Permaisuri Kalajengking Es yang memiliki es pamungkas atau es mutlak. Cincin roh pertama dan kedua berasal dari Permaisuri Es yang berumur 400.000 tahun dan warna cincinnya merah.
Kemampuan cincin roh pertama, Capit Permaisuri. Sebuah kemampuan kekuatan murni yang dilengkapi dengan elemen es. Ini bisa mengubah tangan dan lengan Yu Hao menjadi capit dan sangat meningkatkan kekuatannya. Selain itu masih ada armor Permaisuri, kemampuan bertahan murni, mampu menutupi seluruh tubuh Yu Hao dengan kristal es yang sangat keras. Kemampuan cincin roh kedua, tarian salju dari es tertinggi. Efeknya menurunkan suhu secara drastis di area tertentu dan membuat semua salju menjadi badai dan memperoleh kekuatan menyerang. Cincin roh ketiga, keempat, kelima berasal dari putri salju atau lebih dikenal sebagai permaisuri salju yang berumur 700.000 tahun. Warna cincinnya orange emas. Kemampuan cincin roh ketiga, Gletser tanpa salju, kelembutan di tengah kehangatan, atau disebut juga telapak tangan permaisuri. Efeknya, memusatkan semua es dan salju ke tangan kiri Yu Hao. Segala sesuatu yang terkena dampaknya akan dibekukan hingga titik nol mutlak, bahkan roh dan kekuatan spiritual. Kemampuan cincin roh keempat, dinginnya tak tertandingi atau pedang permaisuri. Menciptakan pedang biru tua yang seluruhnya terbuat dari kristal es. Dengan ayunan pedang, itu dapat membekukan segala sesuatu yang dilewatinya dan bahkan dapat mengubah level dolo menjadi patung es selama 1 detik. Kemampuan cincin roh kelima, kebanggaan permaisuri es dan salju. Memunculkan badai es dan salju, bahkan semua elemen air berubah menjadi butiran es setajam silet. Cincin roh ke-6 dan ke-7 berasal dari rumput es misterius adas bintang yang berumur 100.000 tahun, warna cincinnya merah. Kemampuan cincin roh ke-6, peningkatan es tertinggi. Efeknya, meningkatkan kekuatan es pamungkas dan meningkatkan penyerapan elemen es serta regenerasi kekuatan roh. Kemampuan cincin roh ke-7, wujud sejati kalajengking permaisuri es. Cincin roh ke-8 dan ke-9 berasal dari Raja Beruang Es yang berumur 300.000 tahun, warna cincinnya merah darah. Bahkan Yu Hao mendapat 2 kemampuan dari cincin roh ke-8-nya ini. Yang pertama, meteor es. Efeknya, menciptakan hujan meteor es raksasa yang mampu mengirimkan dolo transenden sejauh ribuan meter setelah menghantamnya. Kemampuan kedua, badai salju Raja Beruang Es. Menciptakan badai salju besar yang merusak dan mencakup wilayah yang luas. Ketika Yu Hao mencapai cincin roh ke-9, dia mengalami mutasi yang menyebabkan keterampilan rohnya tidak aktif. Namun setelah permaisuri es dan salju menyatu dengannya sepenuhnya, keterampilan roh ke-9-nya baru aktif. 2 kemampuan cincin roh ke-9 yang pertama, desahan Dewi Es dan Salju. Efeknya, dengan menyatu dengan belati embun pagi, Yu Hao digantikan oleh sosok yang mengenakan gaun biru es. Itu bukanlah permaisuri es atau salju atau Dewi Cahaya. Sosok ini tingginya lebih dari 100 meter dan dia melepaskan aura dingin yang berkabut dari tubuhnya. Kemampuan kedua, nol mutlak. Efeknya, menurunkan suhu ke nol mutlak, suhu terendah yang secara teori memungkinkan di mana pergerakan partikel yang membentuk panas akan minimal. Roh pelindung Yu Hao yang terakhir adalah Electrolux atau Shilaike, kalau dalam bahasa Indonesia ahli sihir. Jika kamu penggemar Throne of Steel dan sudah membaca novelnya, tentu kalian pasti tahu atau mengenal siapa si Electrolux ini. Kenapa Shilaike dibilang roh pelindung semu Yu Hao? Karena pada dasarnya setiap roh pelindung mempunyai 9 cincin roh. Sementara Shilaike hanya mempunyai 1 cincin roh yang warnanya abu-abu tua. Namun meskipun begitu, dari cincin roh ini berisi kekuatan dan pengetahuan Electrolux tentang sihir. Baik itu cambuk kematian, gerbang spektral, manusia zombie, itulah beberapa kemampuan yang dimiliki Electrolux. Selanjutnya kita akan membahas 8 tulang roh Yu Hao serta kemampuannya. Yang pertama, tulang roh tengkorak berasal dari singa emas bermata 3. Yu Hao memperoleh tulang roh tengkorak ini setelah Wang Qiu'er mengorbankan dirinya. Kemampuannya, kekebalan spiritual. Yu Hao dapat membuat dirinya kebal terhadap semua jenis dan tingkat serangan spiritual 3 kali sehari. Yang kedua, tulang roh punggung berasal dari kalajengking permaisuri es. Kemampuannya adalah domain es abadi. Kemampuan tipe domain yang menyebabkan area di sekitar pengguna membeku dengan cepat.
Yang ketiga, tulang roh lengan kiri berasal dari kalajengking es yang berumur 70.000 tahun. Tulang roh ini adalah hadiah Kaisar Xinglo pada Yu Hao setelah menjadi juara turnamen kejuaraan kontinental. Kemampuannya adalah ledakan es. Yu Hao dapat menyuntikkan ke dalam es apapun dan kemudian meledakkan es tersebut kapan saja. Tulang roh lengan kanan diperoleh Yu Hao setelah menyatu dengan Putri Duyung. Kemampuannya adalah kontrol Putri Duyung. Mendapatkan cincin roh yang sama dengan mata roh Yu Hao dan dapat menggunakan kemampuannya untuk setengah kekuatan roh. Juga bisa menggunakan kemampuan sihir. Tulang roh kaki kiri diperoleh Yu Hao setelah membunuh 3 mutan keras serigala yang berusia 100.000 tahun. Sementara untuk kemampuannya adalah teleportasi. Yu Hao bisa berteleportasi kemana saja dalam jangkauan maksimum 10 meter. Tulang roh kaki kanan diperoleh Yu Hao setelah menyatu dengan rumput es misterius Adas Bintang, sementara kemampuannya koagulasi es Adas Bintang. Digunakan untuk membentuk dan menarik elemen es dan menciptakan duri es yang dapat menyerang ke segala arah. Tulang roh telapak tangan kanan. Yu Hao memperoleh tulang roh ini dari beruang cakar teror emas hitam berusia 2000 tahun di hutan besar Xinglo. Sementara untuk kemampuannya, cakar teror emas gelap. Jika Yu Hao mengayunkannya, itu akan menghasilkan bilah sepanjang 5 meter yang menebas ke udara. Yang terakhir adalah tulang roh eksternal. Setelah Yu Hao membunuh Kaisar Tiran Evil Eye, dia memperoleh tulang dan cincin rohnya. Tulang roh Kaisar Tiran Evil Eye hampir berusia 800.000 tahun, berbentuk mata vertikal dan hanya cocok untuk seorang yang memiliki mata ketiga. Sementara untuk kemampuannya adalah cahaya ruang dan waktu. Ketika diaktifkan, mata ketiga Yu Hao akan berubah warna menjadi biru tua yang menyebar di sekelilingnya. Ketika sinar biru tua ini diluncurkan, target akan mendapati mereka tidak bisa bergerak, seolah-olah waktu membeku di sekitar mereka.